Ruang Dewa Beladiri. Bab 616 sampai dengan 620. Bab 616 Sepihak. Membunuh. Di bawah kepemimpinan Bi Jingwei, banyak Master Akademi Zhenwu telah terlibat dalam pertempuran dengan murid-murid Villa Wanshu dan Istana Xuan Yuan. Set, teriak Gao Lingxiu pelan, lalu pedang panjang di tangannya terayun keluar, berubah menjadi cahaya pedang yang menutupi sebagian besar langit. Engah. Ledakan. Kapan? Berbagai suara terdengar satu demi satu, dan banyak master dari Istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu terbunuh di udara. Gao Lingxiu akhirnya mulai menunjukkan kekuatan bertarung yang mengerikan dari seorang master di alam suci kesempurnaan agung yang mampu menduduki peringkat 20 teratas dalam daftar prestasi. Di bawah pedangnya, para tuan yang dulunya begitu agung menjadi sangat rentan dan tidak mampu melawan. Berhenti. Mata Li Yifeng melebar, hampir meledak, dan darah hampir menetes dari matanya. Mereka adalah para elit Istana Xuan Yuan mereka. Meskipun tidak semuanya, jika orang-orang ini musnah, maka setidaknya setengah dari mereka akan hancur. Jika semuanya musnah, itu hampir akan menjadi perpecahan generasi. Tidak banyak insiden pemusnahan total seperti itu dalam sejarah panjang Istana Xuan Yuan. Meskipun para murid inti bukanlah kekuatan utama Istana Xuan Yuan yang sebenarnya, begitu mereka semua musnah, itu pasti akan menyebabkan perpecahan generasi. Mungkin tidak terlihat dalam waktu singkat, tetapi dalam ratusan atau ribuan tahun ke depan, itu akan memiliki dampak yang nyata. Tiba-tiba, Li Yifeng merasakan sensasi tajam datang dari depan, dan dia segera mundur ratusan meter, nyaris menghindari energi pedang yang mencengangkan ini. Boom! Energi pedang itu bagaikan naga, langsung membuka celah besar di gunung di bawahnya. Bumi berguncang, seolah meratap di bawah serangan itu. Bi Jingwei. Hampir seketika, Li Yifeng mengenali pemilik energi pedang ini. Benar saja, tak jauh dari sana, Bi Jingwei, dengan senyum dingin di wajahnya, menatap Li Yifeng, hatinya dipenuhi sukacita. Ia baru saja membiarkan mereka lolos begitu saja. Baca novelnya gelombang hampir mungkin Akademi Zhenwu akan hancur total, tetapi sekarang situasinya telah berbalik dan mereka kini menghancurkan mereka. Li Yifeng, lawanmu adalah aku. Hari ini, Istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu, tak seorang pun dari kalian yang bisa lolos. Tetaplah di sini. Sambil berbicara, Bi Jingwei, dengan pedang panjang di tangannya, melangkah maju dan dalam sekejap, ia berada di depan Li Yifeng, sepenuhnya menunjukkan kekuatan mengerikan yang ia miliki, peringkat ke-9 dalam daftar prestasi, sebuah reputasi yang memang pantas ia dapatkan. Ia sungguh mengerikan. Pedang ini hampir memotong matahari dan bulan. Dunia berubah, ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Meskipun peringkatnya masih di atas Li Yifeng, jarak di antara mereka biasanya sama. Jarak itu tidak sampai pada titik menghancurkannya. Satu kesalahan ceroboh saja bisa membuat lawan membalikkan keadaan. Dengan pengalaman bertarungnya yang kaya, bagaimana mungkin ia membuat kesalahan seperti itu? Ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan Bi Jingwei sudah di atas Li Yifeng, dan ketika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, Li Yifeng tidak berani melawan dengan sekuat tenaga. Jika ia tidak hati-hati, ia bahkan mungkin akan dibunuh oleh Bi Jingwei. Namun, ia tak peduli dengan orang lain. Tanpa sosok kuat yang mendukung mereka, para penguasa Villa Wanshu dan Aula Xuan Yuan dengan cepat terpukul mundur. Di sisi lain, moral Akademi Zhenwu justru terdongkrak. Dengan Gao Lingxiu sebagai ujung tombak, mereka menyerbu masuk. Melihat para penguasa Villa Wanshu dan Aula Xuan Yuan yang tadinya begitu arogan berubah menjadi mayat satu demi satu, rasanya sungguh menyenangkan. Awalnya, kamu mungkin dibuli, tapi sekarang kamu malah menindas orang lain. Perasaannya tentu saja sangat berbeda. Binatang buas, berhenti. Mata Li Yifeng hampir meneteskan darah. Para penguasa Istana Xuan Yuan itu semuanya elit. Masing-masing dari mereka tidak mudah dilatih. Kematian salah satu dari mereka pasti akan sangat memilukan,
belum lagi mereka sedang sekarat dalam jumlah besar sekarang, yang telah merusak vitalitas mereka. Tapi bagaimana mungkin Gao Lingxiu berhenti membunuh hanya karena perkataan Li Yifeng? Orang-orang ini tidak boleh dibiarkan hidup, kalau tidak, akan dianggap tidak bertanggung jawab terhadap murid-murid Akademi Zhenwu. Boom! Ledakan dahsyat bagai guntur datang dari medan perang di seberang. Itu adalah medan perang antara Ye Xiwen dan Biskun. Persaingan konsepsi artistik antara kedua insan itu ibarat dua dewa yang menguasai kerajaannya masing-masing, menghancurkannya, dan saling bertabrakan dengan hebat. Dan kini, pemenangnya akhirnya ditentukan. Semua orang hampir bisa melihat bahwa seluruh kerajaan binatang Biskun runtuh dengan cepat, sementara kerajaan barbar Ye Xiwen semakin kuat. Semua orang yang melihat adegan ini hampir mati ketakutan. Ye Xiwen hanyalah sosok kecil di alam Sein, sementara Shou Kun adalah sosok puncak di alam Sein Agung setengah langkah akhir, dan bisa dibilang masuk 10 besar dalam daftar merit. Kesenjangan antara ranah kedua belah pihak begitu besar, tetapi dalam kompetisi pemahaman seni bela diri ini, ia justru kalah. Ini setara dengan mengatakan bahwa pemahaman seni bela diri Biskun jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen. Dan yang terpenting, semua orang tahu bahwa tangan langit runtuh awan api adalah keahlian unik barbar selatan, bukan keahlian unik Akademi Zhenwu. Dengan kata lain, Ye Xiwen jelas tidak bisa mendapatkan ajaran sejati, yang berarti Ye Xiwen bisa mengalahkan Kun Bis hanya dengan belajar sendiri. Bagi mereka, dampaknya jauh lebih besar daripada apapun. Pemahaman seni bela diri Sang Santo Agung begitu hebat hingga melampaui pemahaman seorang Santo Agung setengah langkah tahap akhir. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ye Xiwen memiliki kemampuan untuk menyimpulkan ruang misterius itu. Meskipun ranahnya jauh lebih rendah daripada Biskun, bukan berarti pemahaman Ye Xiwen tentang seni bela diri lebih rendah. Adapun perangkat tangan langit runtuh awan api ini, bahkan jika banyak orang suci agung dari gua awan api datang, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka lebih kuat darinya. Ye Xiwen hanyalah tubuh sungguhan, mengendalikan kerajaan barbarnya sendiri dan menghancurkan Kun sang binatang buas. Tekanan dahsyat yang menghancurkannya sungguh tak tertahankan. Biskun berdiri di atas kepala harimau besar itu, kedua kakinya menancap sempurna di wajahnya, dan harimau sebesar bukit itu pun meraung kesakitan saat ini, dan ia pun merasakan tekanan mengerikan dari langit. Tubuh di tangan Ye Xiwen sendiri adalah seekor binatang bintang raksasa, binatang buas yang melahap dunia. Ia jelas berada di puncak rantai makanan semua monster, iblis, dan binatang buas. Sekalipun ia menahan napas, tekanan naluriah itu tetap dilepaskan tanpa ampun. Wajah Biskun juga pucat pasi saat dia menatap Ye Xiwen yang jatuh dari langit. Bagaimana bisa sekuat itu? Seluruh energi sejati dalam tubuhnya melonjak, dan digunakan untuk melawan kekuatan mengerikan ini. Tekan mereka untukku. Ye Xiwen turun dari langit, dan tinjunya berubah menjadi bintang raksasa, menekan ke segala arah, seperti tabrakan bintang. Tinju debu bintang penghancur besar. Lingkungan sekitar hampir menjadi kosong, dan semua orang mulai mengerti dengan gila. Pada saat ini, para penguasa istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu meraung, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa mendekat sama sekali, bahkan melindungi diri sendiri pun. Tidak bisa, apalagi membantu Biskun. Semua orang menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan napas tertahan. Guncangan di hati mereka bagaikan badai yang mengamuk. Kekuatan dan reputasi Kun Bis begitu besar sehingga pada dasarnya sudah jelas. Pada dasarnya, tak seorang pun di sini yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika banyaknya prajurit yang telah berpartisipasi dalam ujian ini dihitung, hanya sedikit yang berani mengalahkan Kun binatang dalam pertarungan 1 lawan 1. Hal itu hanya mungkin terjadi setelah pertukaran jurus yang tak terhitung jumlahnya. Tak ada seorang pun seperti Ye Xiwen yang bisa mengalahkan Kun binatang dengan telak. Tapi Ye Xiwen melakukannya. Boom! Pukulan Great Destruction Stardust Fist menghantam. Puff!
Biskun menyemburkan kedua tangannya. Begitu mengenai sasaran, ia hampir merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya. Ia tak kuasa menahannya. Tenggorokannya terasa manis dan ia menyemburkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Ye Siwen hendak mengejarnya, tetapi ia melihat harimau raksasa itu bergerak. Meskipun tubuhnya sebesar gunung, kecepatannya sangat cepat dan fleksibel, yang sama sekali tidak sebanding dengan ukurannya. Ia merobek serangkaian bayangan di langit dan menerkam ke arah Ye Siwen. Kecepatan yang luar biasa cepat bagi orang biasa masih jauh dari apa yang dapat dicapai Ye Siwen. Ye Siwen melangkah maju dan menjadi yang pertama tiba. Ia bergegas ke depan harimau itu, merentangkan tangannya, dan membentuk tangan raksasa yang berubah menjadi gas dan membesar melawan angin. Dia mencengkeram sayap harimau itu. Swiss. Dengan suara robekan yang keras, sayap besar harimau itu dirobek oleh Ye Siwen, dan darah menyembur keluar, mengalir deras seperti sungai. Raung. Harimau itu menjerit memilukan. Ia terlahir dengan kekuatan supernatural dan sayap tumbuh dari tulang rusuknya, tetapi kini sayapnya direnggut hidup-hidup oleh Ye Siwen. Darah menetes dan tulang-tulang beterbangan di mana-mana. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Minggir, Ye Siwen menendang, meninggalkan bayangan di langit, seperti cambuk, meledak dan mencabik-cabik udara. Boom, harimau sebesar gunung itu terhempas oleh tendangan Ye Siwen. Bajingan kecil, Kun binatang memperhatikan teman masa kecilnya, yang kini sayapnya tercabut dan tertendang, tak yakin antara hidup dan mati. Matanya terbelalak saat gigi bajanya menggigit darah di mulutnya. Kau akan membayar perbuatanmu. Kun si monster meraung seperti monster yang terluka, tatapannya semakin berbahaya dan mengintimidasi. Meskipun terluka, ia tetaplah raja para monster. Bagaimana mungkin orang biasa bisa dibandingkan dengannya? Bayar, benar juga. Dasar bajingan tua. Kau sudah membunuh begitu banyak murid Akademi Zenwu kami. Sekarang saatnya kau membayar atas perbuatanmu. Ye Siwen mencibir. Kalau soal pembalasan, ada lebih dari 100 murid Akademi Zenwu yang tewas di tangan Kun si binatang buas. Mereka semua elit, dan sekarang mereka semua harus direbut kembali. Bagaimana mungkin nyawa tak berharga seperti semut ini bisa dibandingkan dengan tahta ini? Mata Biskun semakin menggila, matanya merah, seperti binatang buas yang marah. Aku akan membuatmu menyesal. Aku ingin kau tak bisa hidup dan tak bisa mati. Menderita siang dan malam, mati tanpa tempat pemakaman. Aura Kun Bis terus membumbung tinggi, dan tiba-tiba menembus ke tahap akhir Sage Agung setengah langkah dan langsung menyerbu Sage Agung. Bab 617 Semua serangan balik sia-sia. Biskun telah bersembunyi di belakang Sage Agung setengah langkah selama hampir 1000 tahun. Akumulasi ini membuatnya hampir sedekat lapisan kertas tipis dengan Sage Agung. Hanya dengan mundur biasa, ia bisa langsung menerobos. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Bi Jingwei dan yang lainnya yang berada di level yang sama. Bayangkan betapa mengerikannya Kun si monster. Namun, sekarang tidak ada waktu tambahan baginya untuk menerobos secara normal, ia hanya bisa menerobos dengan paksa. Terobosan ini bukanlah terobosan yang disebabkan oleh pencerahan mendadak selama pertempuran, melainkan terobosan yang didasarkan pada akumulasi yang mendalam. Meskipun terobosan yang dipaksakan seperti itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tak tergantikan dan kerugian yang tak terukur bagi masa depannya, saat ini, ia tidak punya waktu untuk memikirkan begitu banyak hal. Kau, manusia seperti semut, benar-benar membuatku kesal. Kau tidak hanya akan mati hari ini, tetapi sebentar lagi, semua orang di Akademi Zenwu mu akan mati. Kita, Filawanshu, akan menyapu dunia dan menjadi satu-satunya yang mendominasi. Hahaha. Kekuatan Kun Bis masih terus meningkat, dan dalam waktu singkat, ia telah mencapai puncak tahap awal Sage Agung. Akumulasi mengerikannya akhirnya menunjukkan kekuatannya yang mengerikan saat ini. Saat dia berbicara, binatang buas Kun tiba-tiba menyerang Ye Siwen dengan kecepatan yang luar biasa cepat,
dan kekuatan mengerikan dari alam Sage Agung tidak diragukan lagi ditampilkan. Boom! Ye Siwen langsung terkena pukulan, dan tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Hahaha. Dasar semut sialan, aku ingin kau tak bisa hidup atau mati. Akan kuambil jiwamu dan membuatmu menderita siksaan tak berujung tahun demi tahun. Biskun sudah benar-benar gila, seperti binatang buas. Dia benar-benar berhasil. Orang-orang di Akademi Zenwu tiba-tiba merasa emosi mereka menciut saat melihat fisik Biskun. Jika Biskun masih berada di tahap Sage Agung setengah langkah akhir, betapapun sulitnya menghadapinya, mereka pasti akan merasa yakin. Meskipun ada kesenjangan kuantitatif, tidak ada kesenjangan kualitatif. Namun, setelah ia berhasil mencapai tahap Sage Agung, kesenjangan kualitatif itu tiba-tiba menjadi jelas. Bahkan Ye Siwen, yang menaruh harapan besar padanya, terhempas oleh satu pukulan. Kekuatan bertarung seperti itu sudah cukup untuk membuat siapapun ketakutan. Terutama Bijing Wei, yang sedang bertarung dengan Li Yifeng, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia tidak menyangka bahwa di saat yang paling kritis ini, ia akan berhasil menerobos. Hahaha, hari ini adalah hari kematianmu. Akademi Zenwu, hahaha, akan segera menjadi masa lalu dan menjadi sinonimnya. Li Yifeng tertawa terbahak-bahak. Ia merasa seolah-olah telah naik dari neraka ke surga dalam sekejap, yang lebih mengasyikkan daripada naik roller coaster. Hanya itu, masih jauh dari cukup, sebuah suara dingin terdengar dari kejauhan. Gelombang energi dahsyat lainnya membumbung tinggi ke langit, menghancurkan awan-awan yang tak berujung. Orang suci agung lainnya, semua orang tercengang. Saya benar-benar melihat dua orang suci besar muncul berturut-turut. Namun, saat ini, semua orang di Akademi Zenwu menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Ini karena suara itu tak lain adalah Ye Siwen, yang telah terhempas oleh sebuah pukulan sebelumnya. Namun, keilahian tak terbatas dalam diri Ye Siwen melonjak dan menyapunya ke dalam badai keemasan. Di tengah badai, sesosok manusia samar-samar terlihat berdiri di dalamnya. Tiba-tiba, mereka semua terhanyut dalam ilusi, merasa bahwa itu bukanlah manusia sama sekali, melainkan seekor binatang buas tak tertandingi yang mengintai di sana. Gelombang aura pembunuh dan berdarah menyapu, dan itu adalah binatang buas yang mengerikan di alam suci agung. Semut, energi spiritual tak berujung dalam tubuh Ye Siwen mendidih, membara, dan menyatu ke dalam tubuhnya. Kunbis tiba-tiba menerobos ke alam Sage Agung. Memaksa Ye Siwen untuk menerobos juga, melepaskan batasan, dan memungkinkan tubuh ini untuk segera menerobos ke alam Sage Agung. Hanya untuk menembus batasan itu, 100 juta pil Ling Yuan lainnya dibakar. Biayanya sungguh tak terbayangkan. Ye Siwen menatap binatang Kun dengan niat membunuh di matanya. Persetan kau, semut. Ye Siwen bergerak, tubuhnya bergetar hebat di kehampaan, lalu berubah menjadi cahaya keemasan. Itulah bayangannya. Dan pada saat itu, tubuh aslinya telah menembus ruang hampa dan muncul di hadapan Kunbis. Cloning Star Beast-nya memiliki tubuh tak terkalahkan yang dapat langsung melintasi ruang angkasa, dan memiliki kemampuan tubuh yang luar biasa seperti sayap iblis. Pada saat ini, klon tersebut sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan. Dia mengepalkan tinjunya, dan energi spiritual yang tak ada habisnya terkumpul dalam sekejap, sepenuhnya mengembun menjadi bintang besar, yang jatuh ke arah binatang Kun. Ledakan. Ledakan, ledakan. Tekanan tinju Ye Siwen bagaikan menghancurkan dunia, terus-menerus runtuh, dan semua pertahanan Biskun dihancurkan lapis demi lapis oleh Ye Siwen. Armor dalam senjata suci di tubuhnya tak mampu menahannya dalam sekejap, dan meledak, berubah menjadi pecahan-pecahan yang beterbangan. Ledakan. Kedengarannya lambat, tetapi sebenarnya itu hanya kilatan petir. Tinju Ye Siwen menghantam dada Biskun dengan kecepatan yang luar biasa. Ia tertembak bahkan sebelum sempat bereaksi. Boom! Kun, monster itu, menghantam tanah seperti bola meriam, menciptakan lubang raksasa selebar ratusan kaki dan sedalam puluhan kaki.
Ia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Suasana begitu hening hingga terdengar suara jarum jatuh. Semua orang tampak tercengang, menatap pemandangan di depan mereka. Mereka tak pernah membayangkan hasilnya akan seperti ini. Sebelumnya, Kun si monster berada di atas angin, menerobos ke Sage Agung, dan hendak membunuh semua orang. Namun, tak lama kemudian, situasinya berbalik total. Bagi semua orang, perasaan ini bagaikan roller coaster sejak awal, naik ke surga dan jatuh ke neraka. Orang yang jantungnya lemah mungkin akan ketakutan setengah mati. Semua orang memandang Ye Xiwen seolah-olah ia monster. Bahkan Sein Biskun Agung pun berada di tangan Ye Xiwen. Ia seakan tak berujung. Sehebat apapun Biskun meningkatkan kekuatannya atau menunjukkan kekuatannya, Ye Xiwen selalu bisa mengalahkannya. Ye Xiwen ini terlalu menakutkan. Dia punya kekuatan untuk menghancurkan semua orang. Ah, raungan Kun Bis datang dari lubang itu, menyebar ke seluruh negeri dan bergema di seluruh dunia. Ia belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Sebelum ia sempat mengerahkan kekuatan absolutnya, ia kembali ditindas oleh Ye Xiwen. Di depan semua orang, tanpa konspirasi atau tipu daya, ia langsung menghancurkan semua orang dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Inilah yang paling sulit diterimanya. Di antara murid-murid inti ini, ia jelas merupakan salah satu yang tertua. Rekan-rekannya seperti Huang Wuji sudah terkenal di seluruh dunia, tetapi sekarang ia dihancurkan oleh seorang junior dan kehilangan kesabarannya. Ini hanyalah tamparan di wajah. Ye Xiwen tak memberi kesempatan pada lawannya untuk bernapas. Ia melangkah maju, melintasi jarak yang jauh, dan menyerang dalam sekejap. Energi spiritual di sekitarnya mengembun menjadi bintang raksasa dan menekannya. Orang-orang dari Villa Wanshu ingin menyelamatkan, tetapi mereka tidak mampu mengimbangi kecepatan Ye Xiwen. Ini adalah pertempuran di alam Sein Agung, dan mereka tidak punya cara untuk campur tangan. Tiba-tiba, sebuah cahaya raksasa menyapu dari lubang yang dalam, dan cahaya pedang berbentuk bulan sabit melesat keluar, membesar melawan angin. Dalam sekejap, cahaya itu menjadi 1000 kaki, merobek kehampaan dan menebas ke arah Ye Xiwen. Adik muda Ye, hati-hati, ini senjata suci yang hebat. Hampir pada saat itu, Bijing Wei menyadari energi pedang yang luar biasa dahsyat itu. Namun, tanpa perlu diingatkan, Ye Xiwen sudah sepenuhnya mengenalinya. Itu adalah artefak suci agung yang sedikit rusak. Dibandingkan dengan orang biasa, jumlah artefak suci agung masih terlalu sedikit. Banyak santo agung masih menggunakan artefak suci pamungkas dan tidak memiliki cukup bahan untuk menyempurnakan artefak suci agung mereka sendiri. Sekalipun itu hanya artefak suci agung yang rusak, banyak orang akan tetap tergila-gila padanya. Awalnya, Biskun hanyalah seorang Sage Agung setengah langkah, tetapi ia memiliki senjata Sage Agung yang rusak di tangannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Villa Wanshu menghargainya. Ye Xiwen pernah bertarung dengan Cao Yuyu, yang sedang memegang artefak suci agung yang rusak, sebelumnya, dan ia masih takut akan kekuatan artefak suci agung tersebut. Meskipun keduanya memegang artefak suci agung, kekuatan yang dikeluarkan oleh Cao Yuyu, yang berada di tahap awal artefak suci agung setengah langkah, dan Biskun, yang berada di tahap awal artefak suci agung, sangat berbeda. Senjata Sein Agung adalah senjata ajaib tingkat Sein Agung. Hanya Sein Agung yang dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Pedang panjang senjata Sein Agung ini mengerahkan kekuatan tak terbayangkan di tangan Kun Sang Binatang. Meskipun sedikit rusak, ia masih sangat kuat. Mati saja, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa lolos, tapi sekarang saatnya untuk mengakhiri. Raut wajah Shou Kun yang gila terpancar. Saat ini, pikirannya sudah tak tenang lagi. Satu-satunya yang ada di benaknya adalah membunuh semut penuh kebencian ini dan memberitahu semua orang tentang nasib seekor semut yang menantang seekor naga. Ye Xiwen tetap tenang, lalu membentuk tangan besar, menangkap energi pedang yang mencengangkan di udara. Sedikit rasa jijik terpancar di wajahnya. Jika itu dirinya yang sebenarnya,
ia tak akan berani melawannya secara langsung, dan mungkin ia akan terluka parah. Namun kini berbeda. Ini adalah klon dari binatang bintang. Meskipun kekuatannya belum sepenuhnya terpakai dan masih membutuhkan pil esensi spiritual yang tak terhitung jumlahnya untuk menggerakkannya, pada akhirnya, kekuatan tubuh fisiknya tetap ada. Cukup untuk melawan senjata suci agung itu dengan tangan kosong. Ledakan. Tangan besar Ye Xiwen langsung bertabrakan dengan energi pedang yang mengerikan itu, tetapi tidak terjadi ledakan dahsyat seperti yang dibayangkan semua orang. Tangan besar Ye Xiwen justru menangkap semua sinar pedang langsung ke tangannya. Semua sinar pedang itu tersangkut di tangannya, dan terdengar suara teredam. Suara inilah yang terdengar ketika energi pedang itu dipadamkan olehnya. Inikah buktimu? Kalau cuma ini yang kau punya, pergilah ke neraka. Ye Xiwen menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putihnya, tetapi ekspresinya semakin dingin. Tubuhnya bergerak tiba-tiba dan dia muncul di lubang yang dalam. Bab 618 bunuh semua. Ye Xiwen muncul tiba-tiba, tetapi Kun, sang binatang buas, tak bisa dianggap remeh. Seketika, pedang panjang itu menari-nari memancarkan cahaya tajam, dan ruang berdesis serta bergetar. Inilah suara Tao. Ketika mencapai tingkat senjata suci agung, ia bagaikan seorang suci agung. Setiap gerakan mengandung napas Tao. Getaran dan suaranya, semuanya mengandung sisa-sisa Tao. Jika seorang seniman bela diri dengan bakat alami atau bawaan melihat hal ini, ia akan memperoleh banyak manfaat. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang dengan kultivasi yang kuat. Mereka sendiri mengandung Tao, dan bahkan dapat menjadi juru bicara Tao dan mengubah diri mereka menjadi Tao. Lingkaran cahaya yang begitu mengerikan, di bawah. Bimbingan ilmu pedang yang tak tertandingi, mengerahkan kekuatan yang tak terbayangkan. Ini adalah ilmu pedang yang diperoleh Shou Kun sendiri. Ini adalah keterampilan unik dari sebuah sekte di zaman kuno. Kemudian, setelah sekte tersebut merosot, ilmu pedang ini jatuh ke tangannya. Ia telah membunuh banyak musuh berkali-kali dengan ilmu pedang ini. Akan tetapi, perangkat ilmu pedang itu tidak ada apa-apanya di hadapan Ye Xiwen dan hancur dalam sekejap. Potong bintang-bintang dengan pedang. Biskun meraung, memadatkan seluruh energi sejatinya dan tiba-tiba melepaskannya melalui gagang pedang, dengan niat membunuh Ye Xiwen. Inilah sebabnya mengapa hanya senjata suci agung yang dapat sepenuhnya menahan kekuatan tempur Kun binatang. Jika itu adalah senjata suci biasa, senjata itu hanya akan meledak di udara saat menghadapi kekuatan penuh Kun binatang. Oleh karena itu, Sang Bijak Agung seringkali tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya hanya ketika memegang senjata suci di tangannya. Hanya senjata suci agung yang dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Binatang Kun sekarang memegang senjata suci besar, dan kekuatan tempurnya bahkan telah meningkat sebesar 120%. Ekspresi Ye Xiwen tetap tidak berubah. Ia mengepalkan jari-jarinya, dan sekelilingnya langsung berubah menjadi langit berbintang yang tak berujung, lalu runtuh. Ledakan. Tabrakan dahsyat itu memicu badai tak berujung yang menyapu, tetapi hanya samar-samar terdengar suara karaseng. Suara itu sama sekali tak terdengar dalam ledakan dahsyat itu, tetapi begitu jelas di telinga semua orang. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar melihat pedang suci agung itu retak. Ini adalah senjata suci yang hebat, namun seseorang benar-benar dapat menangkapnya dengan tangan kosong dan bahkan menghancurkan pedang panjang itu hingga berkeping-keping. Terbuat dari apakah tubuhnya? Tubuhnya begitu kuat, terutama orang-orang di Akademi Zhenwu. Meskipun mereka telah menyelidiki Ye Xiwen dan tahu bahwa ia pasti memiliki serangkaian teknik latihan fisik yang sangat kuat, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ia bisa membuat retakan pada pedang panjang senjata suci agung dengan tangan kosong. Ini pasti latihan fisik yang paling hebat, terutama binatang Kun. Ia merasakan gelombang kekuatan menggema ke bawah. Melalui pedang panjang itu, ia merasakan gelombang kekuatan seperti spiral, hampir merobek tangannya. Buku-buku jarinya langsung menjadi berlumuran darah, hancur berkeping-keping oleh kekuatan itu.
Ia hampir menjatuhkan pedangnya, tak mampu mempertahankan pegangan yang kokoh. Kau tahu, senjata suci agung ini tak hanya kokoh, ia mampu menyerap sebagian besar kekuatannya, tetapi juga hampir mematahkan telapak tangannya. Kau bisa bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Ia hampir begitu marah hingga muntah darah. Pada titik ini, ia tak lagi memiliki ambisi seperti sebelumnya. Ia telah mampu hidup lebih dari 1000 tahun. Tentu saja, tidak semua lawan yang ia hadapi lebih lemah darinya, tetapi ia tetap bertahan dan menjadi tokoh terkenal hingga saat ini. Apa yang ia andalkan? Tentu saja, bukan berarti ia harus bersikap tangguh secara membabi buta. Ia juga tahu kapan harus mundur. Ia merasa sangat dirugikan sekarang. Ia belum pernah diintimidasi sedemikian rupa oleh seorang junior. Ia bahkan belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Namun kini ia harus mundur dulu. Hanya dengan mundur dulu ia bisa menemukan kesempatan untuk membunuh Ye Xiwen lagi. Selama dia membiarkannya lolos, dia memiliki peluang 100% untuk membunuh Ye Xiwen. Karena akumulasinya cukup dalam, selama ia diberi cukup waktu, kultivasinya akan melonjak lagi dalam waktu yang sangat singkat. Grid Sage tahap awal bukanlah lawan Ye Xiwen, lalu bagaimana dengan Grid Sage tahap tengah dan Grid Sage tahap akhir? Saat itu, Ye Xiwen sudah pasti mati. Selama dia bisa lolos, cepat atau lambat dia pasti bisa membunuh Ye Xiwen. Untuk membaca novelnya, kunjungi Ye Ziyu Gelombang UM. Pada saat itu, bahkan jika Ye Xiwen memiliki 3 kepala dan 6 lengan, apa bedanya? Ia tahu betul bahwa meskipun Ye Xiwen sangat kuat, itu jelas bukan kekuatannya sendiri. Seolah-olah ia membayar harga yang sangat mahal untuk menembus level Sage Agung. Ia tidak percaya bahwa Ye Xiwen akan mampu mengeluarkan kekuatan tempur level Sage Agung kapan saja tanpa terluka. Ye Xiwen tidak dapat melakukan ini setiap waktu, jadi saat berikutnya dia menemukan Ye Xiwen lagi, itu akan menjadi hari kematian Ye Xiwen. Energi sejati binatang kun meledak di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya hendak terbang keluar dari lubang, tetapi dia mengerti kebenarannya, jadi bagaimana mungkin Ye Xiwen tidak memahaminya. Ye Xiwen mencibir. Ia tahu jika ia melepaskan kun, binatang buas itu akan menjadi ancaman nyata. Bahkan jika ia melepaskan Li Yifeng, hal terburuk yang bisa terjadi adalah ia akan membunuhnya saat mereka bertemu lagi. Menurutnya, itu semudah menghancurkan semut. Namun, berbeda dengan Biskun. Akumulasi kekuatan selama hampir 1000 tahun telah membuat seni bela dirinya begitu mendalam hingga tingkat yang mengerikan. Sebelumnya, ia hanya menekan kekuatannya dan enggan menembus alam Sage Agung. Selama ia bersedia, ia dapat menerobos secara berturut-turut dalam waktu singkat. Pada saat itu, ia benar-benar tidak akan mampu menekannya, dan Ling Fei mungkin harus mengambil tindakan. Ini jelas bukan hasil yang diinginkan Ye Xiwen. Kalau kau mau pergi, tinggallah di sini hari ini. Ye Xiwen mencibir, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak di telapak tangannya, membentuk jaring bintang raksasa yang menyelimuti Kun Bis. Itu adalah telapak 1000 bintang. Penguasaan Ye Xiwen atas telapak 1000 bintang tidak kalah dengan tangan langit runtuh awan api. Bagi Ye Xiwen, selama ia memiliki energi spiritual yang cukup, seni bela diri tidaklah sulit sama sekali. Binatang kun berjuang keras untuk melepaskan diri dari jaring bintang raksasa, tetapi Ye Xiwen lebih cepat dan tidak bisa membiarkannya lolos. Ia pun terperangkap dalam jaring dalam sekejap. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Ye Xiwen mengerahkan seluruh kekuatannya, dan jaring bintang raksasa itu semakin erat, dan tak lama kemudian dia sepenuhnya terperangkap di dalamnya. Ledakan, ledakan, bang! Jaring bintang raksasa itu semakin mengerut. Ketika cahaya bintang dari jaring bintang raksasa itu terus menyentuh tubuh Kun, ledakan dahsyat terus terjadi di sekujur tubuhnya, darah terus bercucuran, dan ia terus berteriak, tetapi sekuat apapun ia melawan, percuma saja dan ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi?
Li Yifeng telah dipukul mundur oleh Bi Jingwei saat itu. Meskipun ia seorang prajurit yang kalah, Bi Jingwei telah mengumpulkan amarah yang besar dan melampiaskannya. Kekuatannya secara inheren lebih rendah daripada Bi Jingwei, jadi ia bukan tandingannya saat ini. Ketika dia melihat binatang Kun yang berteriak di sana, dia hampir mati ketakutan. Kun, sang monster, yang berada di alam suci agung dan dianggapnya sebagai pendukung terbesarnya, kini bagaikan monster yang terkurung dalam sangkar, menjerit dan meronta, tetapi tak mampu melarikan diri. Pemandangan ini hampir membuatnya ketakutan setengah mati. Villa Wanshu, mundur saja dari persidangan kali ini, kata Ye Siwen dengan suara dingin, lalu tiba-tiba menamparnya. Kun, yang baru saja berteriak, akhirnya terhantam menjadi kabut darah oleh telapak tangannya, dan tak berdaya melawan. Kabut darah di langit dengan cepat diserap oleh Yemo, bersama dengan pedang panjang senjata suci agung. Hahaha, Ye Siwen, hebat sekali. Setelah menyerap esensi dan darah orang bijak agung ini dan senjata suci agung, aku punya pemicunya. Aku akan menerobos dan memasuki senjata suci agung itu. Teriak Yemo penuh semangat. Dia sudah lama menantikan hari ini. Seandainya dia bisa mendapatkan bantuan senjata suci yang agung, situasinya akan sangat berbeda. Dia telah menerima senjata suci agung dengan tangan kosong 2 kali. Meskipun tubuhnya cukup kuat, itu juga semacam ketidakberdayaan. Jika dia juga memiliki senjata suci agung, mengapa dia melakukan ini? Sama seperti ketika dia menerima prasasti iblis sebelumnya, darah mengalir deras, tetapi dia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa melawan. Setelah Yemo selesai berbicara, ia segera tenggelam ke kedalaman cermin Tianyuan dan mengasingkan diri untuk menembus artefak suci agung. Di antara semua instrumen magis yang pernah dilihat Ye Siwen, hanya milik Yemo yang seperti ini. Ia belum pernah mendengar ada instrumen lain yang dapat berevolusi melalui metode seperti itu. Cepatlah, orang ini terlalu kejam. Ayo cepat pergi, kalau tidak, aku takut kita semua akan mati di sini. Melihat Kun si monster mati di tangan Ye Siwen, seseorang akhirnya tak berdaya. Ia hampir pingsan secara mental dan berbalik untuk melarikan diri. Lari cepat, dan tunggu kami mengumpulkan lebih banyak master kuat untuk membunuh binatang buas ini. Pergi. Banyak murid dari Villa Wanshu dan Istana Xuan Yuan akhirnya panik. Jika mereka ditempatkan di tempat lain, mereka akan mampu mendominasi suatu wilayah dan berdiri sendiri. Ada beberapa situasi yang dapat menggerakkan mereka, tetapi ketika mereka melihat Kun Bis terbunuh di tempat, mereka tak bisa lagi tenang. Karena kali ini mereka sangat dekat dengan kematian dan mungkin mati. Akademi Zhenwu, mulai sekarang, kami, Istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu, akan melawanmu sampai mati. Para murid dari Villa Wanshu dan Istana Xuan Yuan ini ingin pergi, tetapi bagaimana mungkin Bi Jingwei dan yang lainnya membiarkan mereka lolos? Mengenai ancaman itu, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Li Yifeng meraung, dan langit berguncang, memancarkan gelombang yang mengerikan. Ia memaksa Bi Jingwei pergi dalam satu gerakan dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi melihat sebuah tangan besar tiba-tiba meraihnya dari langit. Bang! Li Yifeng hancur berkeping-keping di tempat tanpa kemampuan untuk melawan. Karena Shou Kun dan Li Yifeng keduanya dibunuh oleh Ye Siwen, bahkan jika yang lain ingin melarikan diri, mereka tidak dapat lolos dari pengepungan Ye Siwen dan yang lainnya, dan dengan cepat dibunuh satu persatu. Semuanya. Ye Siwen turun dari langit, diam-diam kembali ke wujud aslinya dan mendapatkan kembali status Saint-nya. Karena orang-orang ini telah dieksekusi, aku permisi dulu. Meskipun kali ini, membunuh Kun Bis telah membakar lebih dari 400 juta pil saripati roh sekaligus, ada banyak manfaatnya juga. Yemo akan segera menembus batas dan menjadi senjata suci yang hebat. Secara keseluruhan, ini bukanlah kerugian. Bab 619 Satu batu mengaduk 0 gelombang. Ia kini hendak bersembunyi dan mencari tempat untuk mencerna apa yang telah diraihnya kali ini. Di saat yang sama,
Kejadian ini juga mengingatkannya bahwa masih terdapat jurang pemisah yang lebar antara dirinya dan para master top di antara banyak master. Para Great Saint itu baik-baik saja, tak ada yang bisa ia lakukan terhadap mereka, tetapi para master di tahap akhir setengah langkah Great Saint, Ye Xiwen tak bisa berbuat apa-apa saat bertemu mereka. Ia tak bisa memanggil klon Star Beast setiap saat. Sekalipun efektivitas tempurnya belum mencapai Great Saint Realm, melainkan hanya mencapai tahap akhir setengah langkah Great Saint, itu akan membutuhkan 100 juta pil esensi roh. Kekayaan Ye Xiwen memang jauh melampaui rata-rata seorang Great Sage, tetapi ia tak sanggup menahan konsumsi segila itu. Daripada mengandalkan kloningan Star Beast, lebih baik ia meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan cara ini, berapa banyak kekayaan yang dapat diselamatkan? Jika seseorang maju satu tingkat lebih jauh, ia akan mencapai puncak alam suci. Setelah itu, ia akan berada di ambang menjadi Sage Agung. Adik Ye, silakan lakukan sesukamu, kata Bi Jingwei sambil membungkuk, tidak berani menghentikan Ye Xiwen pergi. Meskipun saat ini dia juga bisa melihat bahwa Ye Xiwen tiba-tiba bisa mengeluarkan kekuatan tempur setingkat Great Sage, itu sepenuhnya karena cara lain, tetapi dia tidak berani melihatnya dengan jelas sama sekali. Kesenjangan antara alam Sage Agung dan alam Saint bagaikan jurang alami. Bahkan jika mereka ingin menyeberanginya, itu mustahil. Mereka tidak akan meremehkan Ye Xiwen karena hal ini. Ye Xiwen dan Ling Fei melangkah di udara dan menghilang dari pandangan semua orang. Haha, Ye Xiwen, ini sangat menarik. Ye Xiwen sendiri tidak merasakan apa-apa, tetapi Ling Fei di sampingnya sangat bersemangat, melompat-lompat di sampingnya. Sepertinya dia belum pernah mengalami hal semenarik ini seumur hidupnya. Ye Xiwen tak kuasa menahan tawa. Ling Fei bagaikan gadis kecil biasa yang bisa bahagia berlama-lama hanya dengan melihat dua sarang semut berkelahi. Keterampilan bela diri Ling Fei memang luar biasa mendalam, tetapi karakternya belum terasah sama sekali. Untungnya, malaikat jatuh adalah ras yang sangat berbakat, jika tidak, di antara manusia, fakta bahwa seseorang dengan karakter seperti itu dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu sudah cukup untuk membuat banyak pahlawan berbakat muntah darah dan mati karena depresi. Melihat Ye Xiwen dan pria lainnya pergi, semua orang di Akademi Zhenwu menghela napas lega. Awalnya mereka curiga ada orang dekat Ye Xiwen yang membocorkan rahasia itu. Sekarang, rasanya konyol. Jika benar Ye Xiwen yang membocorkan rahasia itu, apa mereka akan melawan sekuat itu? Terutama metode Ye Xiwen yang tak ada habisnya membuat banyak orang sangat terkejut. Apakah ini masih manusia? Apakah sosok sekuat itu muncul di antara generasi muda? Seorang murid Akademi Zhenwu berkata dengan tak percaya. Ye Xiwen tentu saja terkenal di Akademi Zhenwu. Tetapi itu hanya sebagai murid baru. Namun kurang dari 100 tahun kemudian, ia telah menjadi begitu berkuasa, sehingga membuat para pendahulu yang mengaku sebagai kaum elit merasa malu. Untungnya, orang seperti itu muncul dari Akademi Zhenwuku, kata Bi Jingwei sambil tersenyum. Setelah membunuh orang-orang dari Istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu, suasana hatinya sedang baik. Ia setia pada Akademi Zhenwu, dan semakin banyak jenius yang muncul di Akademi, semakin bahagia ia. Meskipun ia merasa sedikit sedih karena generasi lama digantikan oleh generasi baru, ia sama sekali tidak merasa iri. Ya, kalau tidak, kita pasti sudah hancur setelah dijebak kali ini, kata seseorang lega. Kali ini, ketika mereka sedang menyergap Kun Bis, sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Jika bukan karena kekuatan Ye Xiwen yang dahsyat, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Kini, nasib orang-orang di Villa Wanshu dan Istana Xuan Yuan sama dengan nasib mereka. Maaf, kami terlambat. Tiba-tiba, suara seseorang terdengar dari kejauhan, menggelegar bagai guntur. Meski tidak keras, suaranya langsung menusuk hati. Semua orang segera mendongak, hanya untuk melihat sekelompok lebih dari 10 orang di langit, menginjak seberkas cahaya dan menerobos udara. Pemimpinnya berusia sekitar 30 tahun,
dengan alis setajam pedang dan mata yang cerah, tampak sangat dingin, mengenakan jubah hitam. Di belakangnya, ada lebih dari 10 orang yang berpakaian serupa, dan masing-masing dari mereka sangat kuat, semuanya berada di tahap akhir petapa agung setengah langkah. Kekuatan seperti itu bisa disebut mewah. Tidak lebih buruk dari kombinasi Wanshu Villa dan Istana Suan Yuan sebelumnya. Ini adalah tim dari Balai Penegakan Hukum Akademi Zhenwu. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas hukum, kekuatan mereka sendiri secara alami sangat besar, sehingga mereka dapat menekan semua jenius yang tidak terkendali di akademi. Para jenius inilah yang paling mungkin menimbulkan masalah. Orang biasa tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Pemimpinnya tidak lain adalah Fan Yihong, anggota unit penegakan hukum paling elit di Aula Penegakan Hukum, unit hukuman surgawi. Maaf, kakak senior B, kami terlambat, kata Fan Yihong dingin, lalu melirik ke sekeliling. Bisa dibilang keadaannya kacau balau. Jelas, baru saja terjadi pertempuran hebat. Ruang angkasa yang rusak di kejauhan belum diperbaiki secara otomatis. Jelas bahwa pertempuran itu baru saja berakhir. Tanah berlumuran darah dan mayat berserakan di mana-mana. Pertempuran itu sungguh brutal. Tapi sepertinya kami tidak perlu datang ke sini, kalian semua sudah diurus. Fan Yihong memandangi mayat-mayat di tanah, dan senyum langka muncul di wajahnya. Berada di Aula Penegakan Hukum, mustahil baginya untuk tidak terpengaruh. Baik itu Aula Suan Yuan maupun Villa Wanshu, di matanya, mereka semua adalah pengkhianat dan harus dibunuh, dan satu kematian dihitung. Namun, yang membuatnya bingung adalah meskipun Bi Jingwei cukup kuat, orang-orang ini jelas merupakan elit di antara mereka. Bagaimana mungkin ia membunuh mereka satu persatu? Di sisi lain, tim Akademi Zhenwu dalam kondisi baik dan jelas tidak mengalami kerugian besar. Bi Jingwei melihat ekspresi Fan Yichen dan tahu apa yang sedang dipikirkannya, jadi dia harus menjelaskan kepadanya dengan senyum kecut. Ye Siwen, wajah Fan Yihong tiba-tiba berubah serius. Kalau orang lain, tidak masalah, tapi orang ini Ye Siwen. Kesan yang ia miliki tentang Ye Siwen tidak terlalu baik. Beberapa orang di Balai Penegakan Hukum bahkan mendorongnya untuk membunuh Ye Siwen dalam persidangan di alam iblis ini. Awalnya, ia tidak menganggapnya serius. Sekuat apapun Ye Siwen, ia tak mampu menandinginya. Melawan Cao Yuyu saja sudah sangat sulit, apalagi dibandingkan dengannya. Dia adalah anggota tim Tianfa dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam uji coba semacam ini di masa lalu. Menurutnya, uji coba semacam ini terlalu kekanak-kanakan dan tidak ada artinya sama sekali. Setiap anggota tim Tianfa, setiap hari ditempa antara hidup dan mati. Kekuatan mereka jauh melampaui imajinasi orang biasa. Meskipun usianya mirip dengan Bi Jingwei, dalam hal kekuatan, dia bahkan di atas Shou Kun. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Sage Agung. Namun, rencananya mirip dengan Shou Kun. Mereka tidak berniat untuk dengan mudah memasuki Sage Agung dan kemudian membuang-buang waktu. Mereka berdua ingin meletakkan fondasi yang kokoh pada tahap ini, sehingga mereka dapat menerobos ke alam yang sangat tinggi di antara para Sage Agung dalam satu gerakan. Dialah pula yang menjadi sumber keyakinan terbesar Bi Jingwei untuk bisa membunuh binatang buas Kun kali ini. Awalnya, ia tidak menganggap serius Kun si binatang buas. Meskipun sulit dihadapi, jika ia benar-benar ingin bertindak, ia pasti akan menghabisi Kun si binatang buas dengan pukulan bergemuruh. Bagaimanapun, meskipun Biskun berada di peringkat ke-6 dalam daftar prestasi, ia berada di peringkat kedua. Meskipun Akademi Zhenwu telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, ia memiliki lokasi geografis eksklusif di wilayah selatan, dan fondasinya tak terbayangkan. Di setiap ujian alam iblis, Akademi Zhenwu pasti masuk 10 besar. Tahun ini, ada 2, yang dianggap sebagai tahun yang sangat kuat. Namun, dia tidak menyangka masalah ini akan bocor. Setelah menerima berita itu, dia bergegas dan mendapati bahwa orang-orang dari Villa Wanshu dan Istana Suan Yuan telah terbunuh.
Dan kemudian diketahui bahwa Ye Xiwen lah yang membunuhnya. Ye Xiwen sering menentang Balai Penegakan Hukum, tetapi Fan Yihong baru mendengar tentang Ye Xiwen baru-baru ini. Murid-murid Balai Penegakan Hukum yang pernah dibunuh Ye Xiwen sebelumnya berada di level yang terlalu rendah. Orang-orang seperti mereka mati setiap hari dalam penegakan hukum di Balai Penegakan Hukum, jadi itu bukan apa-apa. Baru setelah ia mengalahkan Cao Yuyu, ia akhirnya menarik perhatian para jenius dan elit di Balai Penegakan Hukum. Namun, perbedaan antara Cao Yuyu dan Shou Kun bagaikan langit dan bumi, tak tertandingi. Bahkan jika Fan Yihong bertemu orang seperti Shou Kun, ia akan kesulitan menghadapinya, tetapi sekarang ia dibunuh oleh Ye Xiwen. Terutama banyak penentang Balai Penegakan Hukum di belakang Fan Yichen, mereka semua merasa itu konyol. Jika bukan karena Bi Jingwei dan yang lainnya yang bersaksi, mereka tidak akan percaya sama sekali. Wajah Fan Yichen serius, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Berita pemusnahan murid-murid Villa Wanshu dan Istana Xuan Yuan dengan cepat menyebar ke berbagai kalangan seni bela diri. Untuk sesaat, itu bagaikan badai yang mengamuk, dan para master bagaikan panci berisi air mendidih. Bukan rahasia lagi bahwa Shou Kun sengaja menargetkan Akademi Zhenwu. Faktanya, orang tua seperti Shou Kun adalah salah satu orang yang paling diperhatikan dalam setiap ujian di alam iblis. Kekuatannya memang bisa dibilang salah satu yang terkuat. Bukan lagi berita bahwa ia telah berulang kali menargetkan Akademi Zhenwu. Villa Wanshu bukan hanya musuh bebuyutan Akademi Zhenwu. Mereka semua adalah target serangannya, dan Akademi Zhenwu juga targetnya. Meskipun orang-orang di Akademi Zhenwu sangat membenci Biskun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatannya yang tirani, dan ia jarang bertarung dengan orang lain. Misalnya, Bai Jiansong, yang sangat luar biasa di sesi-sesi sebelumnya, pernah menantang Biskun untuk berduel, tetapi Biskun tidak pergi. Oleh karena itu, meskipun banyak orang meremehkan karakternya, mereka tidak meragukan kekuatannya. Bagaimanapun, peringkatnya yang ke-6 dalam daftar prestasi membuat orang tidak berani meremehkannya. Namun kini, Kunci Monster telah tumbang dan langsung terhapus dari daftar prestasi. Posisi peringkat berikutnya otomatis terisi. Jika ini hanya rumor, banyak orang tidak akan percaya, tetapi fakta bahwa peringkat di daftar prestasi terhapus adalah kenyataan. Peristiwa itu langsung menimbulkan kegemparan besar, lalu berita lain datang. Selain Kun, Li Yifeng juga meninggal di saat yang sama. Berita mengejutkan lainnya. Meskipun peringkat Li Yifeng tidak setinggi Shou Kun, ia juga merupakan tokoh besar di 20 besar. Kekuatannya mengguncang dunia, tetapi ia juga jatuh. Seiring semakin banyaknya berita yang terungkap, seluruh cerita perlahan menjadi jelas bagi semua orang. Bab 620 Kesempurnaan Agung Alam Suci. Ternyata Bi Jingwei, guru ke-9 dalam daftar prestasi, sekarang guru ke-8, yang memasang jebakan untuk menyergap dan membunuh Kun. Siapa sangka ia akan mengetahuinya dan bergabung dengan para guru Istana Xuan Yuan untuk melancarkan serangan mendadak, yang hampir menewaskan banyak guru Akademi Zhenwu. Namun, pada saat itu, seorang pria beraksi. Dia adalah Ye Xiwen. Serangannya bagaikan guntur dan berhasil mengalahkan Biskun. Ia kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk membunuh Li Yifeng. Membunuh 2 orang di 20 besar daftar merit berturut-turut adalah tindakan yang menggemparkan. Bahkan ada rumor bahwa Biskun berhasil mencapai alam Sein Agung di tempat, tetapi tetap dibunuh oleh Ye Xiwen. Tentu saja, tak seorang pun mempercayai rumor ini. Ye Xiwen hanyalah seorang suci yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci. Di mata banyak orang, ia hanyalah sosok kecil, tak layak disebut sama sekali dan tak layak diperhatikan. Mampu mengalahkan Sage Agung setengah langkah tahap akhir dengan mencapai alam suci agung sudah merupakan berkah dari surga. Apakah penghalang antara alam suci dan Sage Agung begitu mudah dilintasi? Bagi banyak orang, itu seperti jurang yang tak terlampaui. Bahkan mereka yang mampu datang ke alam iblis untuk mengikuti ujian merupakan yang terbaik di antara murid inti,
tetapi mereka tetap merasa tak berdaya saat menghadapi penghalang alam suci agung. Saya belum pernah mendengar tentang metode rahasia apapun yang dapat secara instan meningkatkan kultivasi seseorang dari alam suci ke alam suci agung. Oleh karena itu, rumor ini hanya dianggap sebagai rumor yang tidak masuk akal dan dengan cepat tenggelam oleh banyak rumor lainnya. Menurut rumor, Ye Siwen menggunakan beberapa metode rahasia dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, bahkan membunuh 2 orang di 20 besar daftar merit. Meskipun banyak orang mengira ia menggunakan metode rahasia, hasilnya tetap luar biasa. Melihat peringkat Ye Siwen di daftar prestasi, ia masih melayang ribuan peringkat jauhnya. Tiba-tiba, Ye Siwen yang awalnya tak dikenal berubah menjadi pahlawan muda yang terkenal. Ketika Ye Siwen menjadi terkenal, banyak keraguan muncul. Dia cuma anak beruntung yang beruntung karena memanfaatkan situasi. Dia pasti bekerja sama dengan Bi Jingwei untuk mendapatkan keuntungan ini, kata seseorang tak percaya. Banyak orang mempercayai pernyataan ini. Dibandingkan dengan klaim bahwa Ye Siwen membunuh Biskun setelah menggunakan kekuatan rahasianya untuk meningkatkan kekuatannya, dan klaim bahwa Li Yifeng telah membunuhnya, pernyataan ini lebih populer dan tampaknya lebih dapat diandalkan. Apa gunanya sombong? Kali ini, aku jelas-jelas telah menyinggung semua orang di Istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu. Saat aku dikepung dan dicegat oleh para master ini, semuanya jadi buntu. Sekalipun aku punya metode rahasia untuk merangsang kekuatanku, tidak bisakah aku menggunakannya setiap saat? Setiap metode rahasia itu punya efek samping yang sangat besar. Ada yang berkata dengan nada meremehkan. Terutama mengetahui bahwa Ye Siwen mungkin mengandalkan suatu teknik rahasia, ia bahkan kurang khawatir. Meskipun teknik rahasia semacam itu sangat kuat, seringkali memiliki efek samping yang tidak dapat diubah, terutama semakin besar kekuatannya, semakin parah efek sampingnya. Ye Siwen, dengan tubuh kesempurnaan agung alam sucinya, telah membunuh Kun Bis. Bisa dibayangkan betapa kuatnya teknik rahasia ini. Namun, semakin kuat kekuatannya, semakin serius pula konsekuensinya. Menghadapi pengejaran dan blokade Istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu, bertahan hidup tidaklah mudah. Terlebih lagi, banyak orang menjadi tertarik setelah mendengar ini. Metode rahasia ini pasti sangat ampuh, karena dapat memungkinkan seseorang yang telah mencapai alam suci agung untuk membunuh seorang guru tak terkalahkan seperti Shou Kun yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang suci agung. Meskipun memiliki konsekuensi dan efek samping yang besar, banyak orang masih ingin mendapatkannya, dan mereka tidak pernah tahu kapan mereka akan membutuhkannya. Tidak peduli seberapa serius gejala sisa tersebut, dapatkah gejala tersebut seserius kematian? Jika Anda dapat memiliki keterampilan seperti itu untuk melindungi diri sendiri, maka harapan Anda untuk bertahan hidup di dunia iblis ini akan sangat meningkat. Orang-orang ini mempunyai berbagai tujuan dalam pikiran ketika mencari Ye Siwen, dan ingin merebut semua rahasia seni bela diri dari Ye Siwen. Selain itu, Istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu, yang telah kehilangan banyak tuan, menderita kerugian besar dan kehilangan muka, tidak mau menyerah dan bersumpah untuk membunuh Ye Siwen. Ye Siwen ini telah bertindak menyimpang dan menuai kemarahan publik. Mulai hari ini, Istana Xuan Yuan dan Villa 10.000 binatang akan melawannya sampai mati. Siapapun yang memberikan informasi akan diberi hadiah 10 juta pil yuan spiritual, dan siapapun yang dapat membunuh Ye Siwen akan diberi hadiah 500 juta pil yuan spiritual. Begitu berita ini keluar, hal itu menyebabkan kegemparan besar. Tak diragukan lagi, bahkan seorang bijak agung pun akan tergoda untuk mencari Ye Siwen demi pil Ling Yuan. Tentu saja, mereka tidak akan membayarnya sendiri, tetapi itu pasti petunjuk dari kekuatan besar di belakang mereka. Meskipun 500 juta pil Ling Yuan termasuk jumlah yang banyak, namun jumlah tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan raksasa seperti Istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu. Baik Li Yifeng maupun Shou Kun adalah talenta-talenta top yang mereka latih dengan saksama. Sekarang setelah mereka mati di tangan Ye Siwen, bagaimana mungkin mereka bisa melupakannya?
Untuk sementara waktu, Ye Xiwen didorong ke garis depan. Apapun tujuannya, Ye Xiwen menjadi pusat perhatian semua orang. Terutama hadiah yang diberikan bersama oleh Istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu membuat banyak orang bersemangat untuk bertindak. Banyak orang yang mengira diri mereka ahli bela diri pergi mencari Ye Xiwen untuk mendapatkan hadiah ini. Apalagi jika Ye Xiwen bisa dibunuh, ia akan mencapai langit dalam satu langkah. Dengan 500 juta pil Ling Yuan di tangannya, konon ia bisa menggunakan pil Ling Yuan untuk menerobos masuk ke alam Sein Agung. Banyak orang memiliki kepercayaan diri ini, lagi pula, mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Pada saat ini, Akademi Zhenwu yang sebelumnya diam, akhirnya bertindak. Bi Jingwei dan beberapa pemimpin Akademi Zhenwu lainnya yang memasuki alam iblis kali ini bersama-sama mengeluarkan pernyataan bahwa siapapun yang berani membantu Istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu harus siap diburu sampai mati oleh Akademi Zhenwu. Ye Xiwen dilindungi oleh Akademi Zhenwu. Siapapun yang menyusahkannya akan menyusahkan seluruh Akademi Zhenwu. Meskipun Akademi Zhenwu telah merosot dan tak lagi sama seperti dulu, kemunduran ini hanya relatif terhadap masa lalu. Bagi kekuatan lain, Akademi Zhenwu masih merupakan raksasa. Pernyataan ini langsung menenangkan banyak orang yang awalnya siap untuk bergerak. Ya, memang ada banyak pil Ling Yuan, tetapi Anda harus hidup untuk menikmatinya. Intervensi Akademi Zhenwu membuat situasi yang sudah kacau menjadi semakin membingungkan, yang setara dengan secara langsung memutuskan hubungannya dengan Villa Wanshu dan Istana Xuan Yuan. Awalnya, Villa Wanshu dan Istana Xuan Yuan menderita kerugian besar dan dianggap sebagai korban di mata semua orang. Banyak orang berpikir bahwa memanfaatkan Ye Xiwen, seorang pemuda yang sebelumnya tidak dikenal, untuk meredakan amarah kedua kekuatan besar itu adalah tindakan yang tepat. Konfrontasi antar kekuatan bergantung pada tren umum. Keuntungan dan kerugian satu atau dua orang tidak dapat menggoyahkan fondasi kekuatan. Kompromi bersama adalah prioritas utama. Konon, pertengkaran sengit terjadi di antara beberapa pemimpin Akademi Zhenwu mengenai masalah apakah akan melindungi Ye Xiwen dengan cara apapun. Beberapa orang berpikir bahwa selama mereka tidak memanfaatkan kemalangan Ye Xiwen, mereka akan berbuat baik kepada Ye Xiwen. Lagi pula, hidup dan mati Ye Xiwen tidak berarti apa-apa bagi seluruh Akademi Zhenwu. Namun, Bi Jingwei mengatasi semua keberatan dan akhirnya mengambil keputusan untuk melindungi Ye Xiwen sampai mati. Setelah membuat keputusan untuk melindungi Ye Xiwen, Akademi Zhenwu mengalami beberapa konflik besar dengan Villa Wanshu dan Istana Xuan Yuan, yang mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Untuk sesaat, seluruh wilayah perbatasan alam iblis gempar, bagaikan panci mendidih. Saat semua orang sedang memperhatikan masalah ini, Ye Xiwen, yang seharusnya menjadi salah satu tokoh utama, tiba-tiba menghilang. Saat semua orang berdebat tentangnya, ia menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Ada yang mengatakan bahwa dia pengecut dan bersembunyi, tetapi apapun yang dikatakan orang luar, dia tidak pernah muncul lagi. Di tengah jajaran pegunungan binatang iblis yang tak terbatas, energi iblis yang tak ada habisnya mengalir menuju satu tempat bagaikan corong raksasa, bagaikan monster mengintai yang menghisap energi iblis dari langit. Hal itu menciptakan kehebohan besar, tetapi banyak monster bahkan lebih takut untuk mendekat. Monster bukanlah manusia, dan ketika mereka bertemu makhluk sekuat itu, mereka hanya bisa menjauh. Di luar sebuah gua di pegunungan, Ling Fei mondar-mandir dengan raut wajah tak sabar. Ia sesekali melihat ke dalam gua dan terus mengeluh, membosankan sekali. Ye Xiwen sialan, Ye Xiwen bau. Dia bahkan bilang akan membawaku ke dunia manusia. Tapi ternyata bohong. Kakak tidak berbohong padamu, dia hanya punya urusan di dunia iblis. Suara Xiaoya yang tajam terdengar dari samping, wajah mungilnya yang halus dipenuhi ekspresi serius. Oke, membosankan sekali kau selalu berpihak padanya. Ling Fei cemberut kesal. Meskipun biasanya dia cukup fasih, dia akan merasa kalah setiap kali melihat ekspresi Xiaoya.
Terkadang Ling Fei merasa dirinya orang yang tidak masuk akal, hanya terkadang, tetapi ketika menghadapi Xiaoya, ia benar-benar tak berdaya. Xiaoya hanya percaya bahwa apa yang dikatakan Ye Xiwen benar. Melihat betapa seriusnya dia, aku tidak bisa mengatakan apapun yang ingin kukatakan. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Ye Xiwen masih menjalani persidangan di alam iblis. Setelah persidangan di alam iblis selesai, dia akan bisa mengikuti Ye Xiwen keluar. Memikirkan hal ini, semangatnya sedikit terangkat. Ia terbiasa dengan kebiasaan dunia iblis yang monoton dan sudah lama ingin melihat dunia manusia yang penuh warna dan legendaris. Dalam beberapa bulan terakhir mengikuti Ye Xiwen, ia merasa jauh lebih seru daripada semua pengalaman sebelumnya, karena ia akan bertemu orang-orang yang mencari masalah dari waktu ke waktu. Meskipun kedua kelompok yang bertarung itu tampaknya tidak terlalu kuat baginya, ia hanya menonton dengan penuh semangat. Di suku itu, tidak ada yang berani bertarung dengannya. Ketika dia sedang melamun, energi iblis di sekitarnya mulai melaju kencang dan menyapu ke dalam gua, membentuk sebuah topan raksasa. Ledakan. Tiba-tiba, aura agung dan mengerikan memancar dari seluruh provinsi Shandong. Energi dan hukum iblis di sekitarnya mulai berputar liar di bawah aura ini. Setelah sekian lama, momentum itu akhirnya menghilang, dan sesosok hijau keluar darinya. Melihat dua orang yang menjaga pintu, Ye Xiwen tersenyum. Setelah berbulan-bulan mengasingkan diri, ia akhirnya berhasil. Ia akhirnya menembus kesempurnaan agung alam suci. Kultivasinya di tingkat alam suci ini akhirnya selesai.